Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita buka kajian kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, yang semoga selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari ini, pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita menuju masjid ini semuanya menjadi wasilah bagi kita dan kelak menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa kita adalah orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, untuk selalu beribadah kepadanya dengan memurnikan ketaatannya, untuk istiqomah beriman dan bertakwa kepadanya, dan selalu beramal soleh yang diridhoinya. Mudah-mudahan segala amal kita pada hari ini, sejak dari pagi sampai sore hari ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan pahala yang terbaik sesuai dengan amalan kita masing-masing. Sholawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para keluarganya, juga kepada para sahabatnya semua, dan kepada seluruh pengikutnya termasuk kita sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, tema kajian kita pada malam hari ini adalah ridho dan tawakal hanya kepada Allah. Kita kadang-kadang suka berkeluh kesah, dan memang sifat manusia ditakdirkan untuk suka berkeluh kesah. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, surat Al-Ankabut ayat yang terakhir atau ayat yang ke-69. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya jalan-jalan menuju keridhaan tersebut Allah akan tunjukkan. Jadi siapa saja yang motivasinya di dalam hidupnya ingin mencari ridho Allah, maka Allah akan tunjukkan, akan bimbing jalan menuju ridho Allah tersebut, dengan catatan harus bersungguh-sungguh berjuang untuk itu, komitmen untuk itu, konsisten untuk mendapatkan ridho Allah. Artinya seluruh aktivitas kita ditujukan semata-mata dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Siapa yang motivasi hidupnya untuk itu, maka Allah akan berikan jalan atau tunjukkan jalan itu langsung di dalam hatinya, ya, sehingga mampu membedakan mana yang bermanfaat, tidak bermanfaat, mana yang membawa keselamatan dan membawa penyesalan. Semuanya itu bisa membedakan di dalam hatinya masing-masing. Kita ulangi lagi, Allah berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah selalu beserta orang-orang yang berbuat baik.
Jamaah sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, kita semuanya pasti ingin hidupnya kaya, berkecukupan. Semuanya, tidak ada yang tidak, pasti memiliki keinginan untuk menjadi orang yang hidup kaya, hidup nyaman, kemudian berkecukupan. Nah, ini tentu saja manusiawi, artinya memang semua orang diberikan hawa nafsu untuk itu. Namun di dalam memperoleh atau menempuh supaya mendapatkan kecukupan harta, kekayaan, ketenangan dan lain sebagainya, ada yang dengan cara-cara usaha-usaha yang halal, artinya yang dibimbing oleh petunjuk-petunjuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak pula yang menempuhnya, yang mencarinya, yang mengusahakannya dengan jalan-jalan yang batil. Nah, bagi kita seorang muslim dan yang beriman tentu saja, kita harus meyakini bahwa hidup sukses, hidup mulia, hidup bahagia, semuanya sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar dan beberapa kali disampaikan tentang bagaimana Allah menciptakan kita semuanya di alam ruh itu atau di alam rahim. Ketika usia kandungan 4 bulan di dalam rahim itu, Allah tiupkan ruhnya dan ditentukan takdirnya 4 hal, ya. Nah, artinya orang yang beriman akan meyakini bahwa sukses, bahagia, mulia dan sebagainya, ya, bahkan sebaliknya menjadi sedih, gagal, susah, kemudian duka cita, bahkan mungkin ada yang jatuh miskin. Semuanya itu sudah Allah tetapkan dan Allah pergilirkan. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakini bahwa itu adalah kekuasaan Allah, bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi, yang menimpa diri kita, harus bisa menerimanya, atau kita harus menerimanya dengan lapang dada, dengan banyak bersyukur terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Harus kita terima dengan qanaah. Ya, dulu di dalam panduan ibadah puasa itu, di antara tujuan puasa, ketakwaan kita adalah untuk menjadi orang yang takwa secara individu, yakni memiliki sifat qanaah. Artinya menerima pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, atau menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, atau ridho terhadap yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa bertawakal kepada Allah manakala ada ujian-ujian, cobaan-cobaan yang mungkin membuat kita sedih. Inilah yang dimaksud di dalam Islam itu ada modal kebahagiaan, yakni merasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala ketetapannya, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala ujian dan cobaannya. Namun Bapak dan Ibu, saudaraku jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang saya hormati, bagi yang imannya lemah atau bahkan mungkin yang tidak beriman, ya, yang tidak beriman, ada kelompok-kelompok orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kepada takdir Allah dan sebagainya. Bagi orang-orang yang lemah iman atau bahkan mungkin yang tidak beriman, mereka tidak mau terima dengan qadarullah ini atau takdir dari Allah ini, sehingga untuk mendapatkan keinginannya supaya menjadi orang yang hidup kaya lebih daripada yang lain, rela mengorbankan. Ada yang rela mengorbankan dirinya, ada yang rela mengorbankan anak atau istrinya untuk menjadi tumbalnya, begitu ya. Dan bahkan ada yang rela menjual agamanya untuk mendapatkan kekayaan itu. Bahkan juga ada yang rela menjualkan janji Allah kebahagiaan di akhirat itu. Artinya kebahagiaan akhirat yang dijanjikan Allah kemudian tidak digubris, tidak dijadikan sebagai motivasi, hanya untuk mendapatkan kemuliaan, kekayaan harta di dunia. Nah, itulah makanya kita perlu ulang-ulang terus bahwa kita hidup ini sebenarnya sudah diberikan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ridho terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa taala.
Seseorang tidak akan meninggal dunia atau diambil nyawanya kecuali jatah rizkinya Allah tetapkan semuanya. Itu kan juga ada dalam hadis seperti itu ya. Jadi Allah tidak akan wafatkan setiap anak manusia kecuali rizki yang sudah dibagikan atau yang sudah ditetapkan untuk dirinya semua sudah terpenuhi. Nah, ini keimanan lagi-lagi adalah akidah yang harus kita yakini. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Ar-Rum. Kita akan bacakan mulai dari ayat yang ke-33. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum birabbihim yusyrikun. Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, apa saja bahayanya ya, artinya merasa tertekan, merasa bahaya dan sebagainya, mereka akan menyeru Tuhannya, Robnya, dengan kembali kepadanya, artinya menghibah, berdoa, meminta, memohon ya, bahkan diiringi dengan bertaubat. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka kembali menyekutukan Allah, lupa ya. Kisah-kisah seperti ini kan banyak sekali. Misalnya dulu kisah tentang ya yang diujikan kepada Nabi Musa beserta umatnya Bani Israel ya. Setiap Bani Israel mendapatkan ujian dari Allah ya. Kita kalau baca kisah di dalam Al-Quran itu Bani Israel Fir'aun dan rakyatnya itu diuji dengan 7 macam ujian yang berbeda-beda ya, berlainan-lainan waktunya. Ketika kepepet, ketika dalam keadaan susah, sedih, paceklik dan sebagainya, banyak kutu, banyak kemudian bejana-bejana, ada darahnya dan sebagainya, bahkan dikirimi kata dan sebagainya, hama kata dan sebagainya, belalang dan sebagainya. Mereka kembali kepada Allah, bertobat, bahkan minta kepada Musa supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka ingin menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi itulah manusia, kadang-kadang suka lupa, makanya diingatkan kembali. Ketika diuji oleh Allah dengan bahaya, mendapatkan bahaya, tiba-tiba mereka kembali berdoa kepada Allah dengan khusyuk, dengan taubat dan sebagainya. Tetapi begitu semuanya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru diberikan rahmatnya sedikit saja, tiba-tiba banyak di antara manusia itu kembali menyekutukan Allah. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti ini. Amin. Kemudian lanjutan ayatnya, wa idza adzaqnan nasa rahmatan farihu biha wa in tusibuhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim idzahum yaqnatun. Dan apabila kami berikan suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka segera bergembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya dikarenakan kesalahan mereka sendiri atau perbuatan mereka sendiri, seketika itu mereka kemudian putus asa, sedihnya luar biasa ya, bahkan mengharu biru itu apa ya, sedihnya pokoknya enggak ketulungan gitu ya. Nah, inilah sifat kita manusia. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, hal seperti ini insya Allah kita bisa sadari. Bagi orang-orang yang prinsip hidupnya, visi misi hidupnya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan tetap bertawakal kepada Allah dan tidak sedih berlebih-lebihan, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang lemah imannya tadi, saking putus asanya mereka kembali melakukan kesyirikan. Walaupun dunia ilmu sudah terbuka, kemudian peradaban modern juga sudah terbuka, masih banyak di kalangan anak manusia, bahkan di negeri ini juga masih banyak ya yang masih suka bekerja sama dengan para penyihir untuk mengatasi segala kesulitan tadi. Bahkan juga cenderung kepada bisikan hawa nafsu yang terus dibisiki, diperkuat dengan bisikan setan. Masih banyak yang terjebak enjoy atau tidak merasa sedih, tidak merasa berdosa, melakukan riba atau memakan riba, yang menggandakan uang, rentenir dan sebagainya. Bahkan banyak yang ingin kaya dengan cara-cara syirik tadi, menggandakan uang.
Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang saya hormati, mungkin Bapak nggak percaya. Saya pernah punya ya kira-kira 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, sebulan yang lalu lah. Saya harus meruqyah seorang wanita, istri gitu ya. Karena tanpa sepengetahuan suami ternyata melakukan proses penggandaan uang. Ya, sehingga dan itu uangnya dari banyak orang gitu ya. Akhirnya hutangnya kurang lebih sampai 400 juta. Ibunya kemudian, ibu kandungnya sedih bagaimana caranya supaya menasihati. Ditanya uangnya kemana, bingung seperti orang linglung gitu ya. Akhirnya ditagih dan sebagainya, sehingga mobilnya sudah dijual, mobil ibunya dijual. Bahkan sekarang ini rumahnya, ya sertifikat rumahnya juga dijaminkan untuk bisa mengembalikan uangnya. Tapi ditanya oleh suaminya, ditanya oleh ibunya dan sebagainya, nggak ngerti, nggak bisa jawab. Ya, jadi begitu Pak. Ada yang model-model begini ternyata masih. Ya, ini di wilayah Bogor. Ya, kemudian seminggu yang lalu saya juga dimintain untuk meruqyah. Ini seorang karyawan di Villa Bogor Indah ya. Bahkan melakukan yang sama, hampir 1,2 M. Coba Pak. Jadi begitu. Padahal rumahnya juga sudah bagus gitu ya. Istrinya juga sudah istri menurut saya ya, menurut saya pandangan saya artinya zohir ya, istri yang menurut, soleha, enggak termasuk orang-orang yang konsumtif begitu ya, dari diskusinya, dari gaya hidupnya biasa orang yang seperti itu. Tapi kenapa ada keinginan-keinginan yang seperti ini? Nah, disitulah makanya perlu diingatkan, jangan sampai di antara jamaah kita nanti ada yang terlibat seperti ini. Ya, kasihan kalau sudah begitu. Akhirnya sama itu, rumah orang tuanya, mobilnya dan sebagainya sudah hilang. Ya, bayangkan 1,2 M. Mesti ngembaliin dan itu bukan milik sendiri, gitu ya. Punya orang dikumpulkan yang lain-lain, kan sedih kalau sudah begitu. Nah, ini bahaya besar. Oleh karena itu hal seperti ini perlu diulang-ulang. Harus menjadi orang yang ridho terhadap apa yang telah ditetapkan Allah. Dan tawakal kalau kita sedang diuji. Ridho di sini kalau sudah diberikan oleh Allah kelebihan, kecukupan dan sebagainya, mesti bersyukur. Jangan sampai kemudian kufur, digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Apalagi tadi ingin berlipat ganda ya, karena mungkin bersaing dengan yang lain. Oleh karena itu sekali-kali ini perlu kita ingatkan terus-menerus. Ada yang ingin jadi penguasa ya, atau ingin mempertahankan kekuasaannya ya, dengan cara mendatangi para dukun. Ya, ini ada aliran sesat yang dari dulu ternyata masih didatangi ya di wilayah kabupaten, dan yang datang ngisi absen ternyata calon anggota dewan, bahkan ada calon bupati, ada calon wali kota, ada calon menteri dan sebagainya. Masih ada yang model begini. Ya, ingin jadi penguasa atau agar jabatannya tetap aman, datang kepada dukun dan paranormal. Ya, ada yang ingin cepat kaya, mencari kekayaan dengan menggunakan jimat, pesugihan dan lain sebagainya. Usaha dagang tuh yang rumah-rumah makan ada ternyata yang model pagi begini Pak. Jadi pancinya itu dikasih celana dalam dan sebagainya. Itu barangkali syaratnya bagi yang seperti itu. Kita kan sedih kalau udah melihat seperti ini. Muslim tapi ya, ini sedih luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, dan ini mesti dibacakan oleh para guru, para ustadz ya. Ini terutama di pesantren-pesantren ya, di majelis-majelis taklim anak-anak muda, jangan sampailah kemudian nanti terjebak hal yang model begini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain ya, surat Ar-Rum ayat yang 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang melapangkan rizki atau mencukupkan rizki, melebihkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia pula yang membatasi kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah yang mentakdirkan semuanya, sudah ditetapkan tadi bagiannya masing-masing. Maka kita harus menjadi orang-orang yang tadi mestinya selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara dunia modern terbuka, semua orang ingin kaya, akhirnya menggunakan cara-cara yang tidak halal. Ya, misalnya dengan korupsi, menilap bantuan atau memotong bantuan dan sebagainya. Jangan sampai terjadilah.
Ya, sedih kalau sudah begitu. Apalagi tadi begitu tertagih minjem ke orang lain, gali lubang tutup lubang, ya lagunya Omai Rama itu. Jadi jangan sampai terjadi. Kita ulangi lagi. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang batasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah atau kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Nah, kita ini beriman, makanya sudahlah jangan sampai kemudian tergiur. Ya, ada apa bisnis online, ya kripto atau apa itu Pak, ya. Secara ilmu kayaknya boleh dan sebagainya, tapi banyak juga korbannya, ya kasihan juga. Nah, orang-orang yang beriman termasuk kita insya Allah ya akan senantiasa berusaha untuk menjaga perilaku hidup kita agar selalu berada dalam perlindungan Allah, agar selalu berada dalam keridhaan Allah, agar selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah orang-orang beriman pasti akan senantiasa qanaah, akan bersyukur terhadap segala fasilitas yang telah Allah berikan dengan banyak berbuat kebaikan. Dan manakala mendapatkan ujian, kesedihan dan sebagainya, kembali bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoanya, khusyuknya itu bukan ketika sedih saja, tetapi ketika dalam keadaan diberikan kecukupan juga tetap berdoa. Ya, memohon perlindungan, memohon kebaikan, memohon keridhaan dan yang lain sebagainya. Pokoknya meminta keberkahan dalam hidup. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya harusnya kita jadikan visi di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang beriman apabila diberikan kelebihan, kecukupan, kekayaan, ya melalui usahanya, bisnisnya, atau mungkin melalui pangkat dan jabatannya dan sebagainya, dia akan bersyukur dengan senantiasa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang terbaik. Berinfak, bersedekah minimal untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, jangan sampai lepas gitu. Tapi jangan sampai juga keliwat, Pak. Ini tadi pagi saya ngobrol dengan teman main bulu tangkis, ya berkaitan dengan Holy Wing. Ya, dia diajak temannya, ya masuk ke Holy Wing, makan 3 orang di situ. Pokoknya ya hanya ingin gengsi-gengsian lah masuk Holy Wing. Ya sebelum dibubarkan, sebelum ditutup tentu saja. Nah ternyata hanya minum Fanta dan sebagainya, kemudian ada makan kentang dan sebagainya itu. Ternyata 3 orang habis 7 juta, Pak. Coba, heran dia juga. Jadi ternyata mereka itu memang membeli gaya hidup, makanannya biasa-biasa saja, tapi memang masuk di situ, misalnya beli tiket masuk itu langsung dapat fasilitas, Pak. Misalnya nanti bisa ditukar dengan voucher apa mau minuman yang kelasnya mana dan sebagainya, tapi nanti ada tambahan. Yang tidak masuk voucher ya ada tambahan. Jadi 3 orang hanya waktu ba'da isya, karena itu temennya lah gitu, pengen ketemu, masuk Holy Wing, gengsi-gengsian rupanya. Ya, begitu dilihat struknya bayarnya 7 juta 3 orang. Nah, ini kan gaya hidup. Yang bingung dia itu bingung, Pak. Sama dengan saya juga bingung. Teman yang masuk Holy Wing Bogor itu untuk masuk saja mesti menyediakan uang 1,5 minimal. 1,5 juta untuk masuk saja, Pak. Untuk melakukan investigasi ketika itu ya. Yang bikin bingung, yang datang ke situ anak-anak muda, duitnya dari mana gitu loh. Dan dia kadang-kadang saya menjelang pagi. Ada yang mabuk-mabukan dan sebagainya. Bingung di situ. Anak-anak muda ini duitnya dari mana? Memang anak-anak orang kaya pasti. Nah, inilah makanya ini yang seperti ini perlu diingatkan. Ya, jangan sampai kita terjebak gaya hidup doang, apalagi yang sebenarnya bukan orang kaya kemudian pengen karena temennya gaya hidupnya model begitu, dikhawatir dibilang nggak modern, tidak gaul dan sebagainya, lalu merengek sama orang tuanya dan sebagainya. Wah, ini bahaya besar. Hidup ini harus mencari ridha Allah, bukan gaya hidup yang dicari. Jadi begitu. Maka orang yang mencari ridha Allah, yang visi misinya ingin mendapatkan rahmat Allah, menjadi penghuni surga, dia akan qanaah. Kalau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyukuri dengan banyak berinfak, bersedekah. Sampai dia bilang, ini teman main bulu tangkis tadi pagi dia ngobrol setelah main bulu tangkis. Seandainya 7 juta itu dibagikan tetangga untuk makan bersama dengan para tetangga, silaturahim, itu sudah bisa 1 RW. Artinya 7 RT, dia bilang begitu kan, bisa kebagian semua lah gitu dengan makanan-makanan yang biasa kita makan begitu, sambil mengakrabkan hubungan. Ini saya menyesal, tapi yang bayarin bukan saya, kata dia begitu kan. Untuknya yang bayarin bukan saya diajak gitu. Tapi begitu lihat struknya 7 juta, faktur pembayarannya itu, ya Allah, sedih.
Ya, tapi dia tanda tanya banyaknya seperti tadi. Anak-anak muda ini duitnya dari mana gitu loh, kok bisa seperti itu. Jadi kembali lagi, orang yang ingin mencari ridho Allah atau ridho terhadap Allah, maka biasanya dia akan menjadi orang yang bersyukur dengan cara yang benar syukurnya, ya, tidak dengan hura-hura, tidak dengan pesta pora, ya, tapi dikembalikan untuk hal-hal yang berguna yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Manakala mendapatkan ujian bisnisnya menurun karena Covid 3 tahun, ya, kurang lebih 3 tahun seperti ini bisnisnya menurun, maka dia selalu bertawakal kepada Allah, karena sekali lagi bahwa Allah sudah menentukan rezeki itu dan tidak pernah tertukar. Ya, ini penting bagi kita. Sehingga manakala Allah berikan kesempitan di dalam hidup, maka tidak berputus asa, akan tetap bersabar, akan berserah diri kepada Allah, berusaha dengan baik, menjaga diri dan kehormatannya, tidak berputus asa. Dan manakala Allah memberikan kekayaan, kecukupan, sekali lagi bersyukur dengan cara yang benar. Inilah ajaran yang lurus, yang membawa kepada keridhaan Allah, membawa kebahagiaan hakiki. Saya kira semua orang merasakan apabila kita bisa menolong orang lain, apalagi orang lain itu ketika ditolong sangat membutuhkan, walaupun nggak material, nggak terlalu besar, tapi kita bisa membantu, itu rasanya bahagia. Benar nggak Pak ini Pak? Kita ngerasakan bahagia untuk bisa menolong orang yang dalam kesempitan, ada nggak kerasa seperti itu Pak? Saya kira semua orang merasakan pada manakala kita membantu orang lain yang sangat membutuhkan, tiba-tiba kita bisa membantu meringankan, itu ada rasa kebahagiaan tersendiri, ya. Beda dengan orang yang punya motivasi ingin kesohor tadi, ya, dia ingin membantu, tentu saja kadang-kadang mesti disebut atau dipamerkan, apalagi kalau menjelang pemilu, ya, misalnya begitu. Ini bahaya, jangan sampai terjadi. Jadi kebahagiaan hakiki adalah kita qanaah, ridho kepada Allah dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Allah berfirman di dalam ayat selanjutnya, ayat 38 surat Ar-Rum. Fa'atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Ini Allah memberikan penegasan, bimbingan. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, yang kesulitan tentu saja, ya. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi sebenarnya berbuat baik, mensyukuri nikmat Allah dengan cara beramal soleh, memberikan kepada keluarga-keluarga dekat, kerabat-kerabat dekat, atau orang yang membutuhkan tadi, itu sebenarnya membuat keberuntungan dan membawa kebahagiaan tadi. Wa ma ataitum mir rabbi wa ma ataitum mir rabbil liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakati turiduna wajhallahi faulaika humul mut'ifun. Dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Jadi orang-orang yang tadi menggandakan uang dengan cara riba, ya, kemudian bisnis-bisnis yang gambling tadi, ya, dengan riba tadi, tidak bertambah di dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan. Artinya sebenarnya dia sedang melipat gandakan bisnisnya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran agama yang hanif, ajaran agama yang benar, yang lurus, yang membimbing kepada kebahagiaan, yang membimbing kepada keselamatan, yang membimbing kepada keridhaan, yang membimbing kepada rahmat Allah, yang membimbing kepada keberuntungan, tidak hanya di dunia saja tetapi keberuntungan insya Allah di yaumil qiyamah. Ridho dan tawakal kepada Allah adalah bagian dari syariat agama yang lurus tadi. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Qatadah, dari Mutarif, dari Iyad ibnu Himar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah berkhutbah, yang isi khutbahnya antara lain, sesungguhnya Tuhanku telah memerintahkan kepadaku untuk memberitahukan kepada kalian semua, ya, untuk memberitahukan kepada kalian semua hal yang tidak kalian ketahui dari apa yang telah diberitahukan oleh Allah kepadaku. Hari ini, kata Nabi ketika dalam khutbah tersebut, Dia telah berfirman, semua yang telah kuberikan kepada hambaku adalah halal. Jadi yang dikaruniakan Allah semuanya adalah halal. Dan sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, dalam keadaan hanif,
cenderung kepada kebahagiaan, cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada perkara-perkara keselamatan, cenderung kepada perkara yang hak, dan membenci segala perkara yang buruk, yang batil, yang menyengsarakan. Itu hanif, artinya setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk hal-hal yang baik-baik, benci kepada segala hal yang buruk. Makanya kalau ada sekarang ini ya, ada orang yang suka kepada kezoliman, kemaksiatan, hura-hura, mabuk-mabukan dan sebagainya, ya itu aneh gitu ya. Dia menyalahi kodratnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika dilarang atau diceramahin, dibilang tidak toleran dan sebagainya, atau intoleran, yang menceramahi, yang melarangnya, yang menakut-nakutinya dengan siksaan, kemudian dibilangnya intoleran. Nah, itu kan aneh. Ini sudah terjadi penyimpangan. Dan sesungguhnya setelah itu mereka didatangi oleh setan, lalu setan menyesatkan mereka dari agamanya dengan hawa nafsu, dan setan mengharamkan atas mereka apa yang telah kuhalalkan bagi mereka, dan setan memerintahkan kepada mereka untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang aku tidak pernah perintahkan kepadanya dan tidak menurunkan keterangan tentangnya. Nabi SAW kemudian melanjutkan sabdanya dalam khutbah tersebut bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memandang kepada makhluk bumi, maka dia murka terhadap mereka semuanya, yang Arab maupun yang non Arab. Jadi Allah memandang ke muka bumi itu murka kepada mereka semuanya, yang Arab maupun non Arab, kecuali sisa-sisa dari kaum yang memahami Alkitab, artinya yang dibimbing dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku mengutusmu hanya untuk mengujimu dan menjadikanmu sebagai batu ujian bagi umat yang lain, dan aku turunkan kepadamu sebuah Alkitab yang tidak akan terhapuskan oleh air, karena kandungannya dihafal di dalam dada, bukan berupa tulisan. Kamu dapat membacanya sambil tiduran dan sambil bangun. Inilah makanya Pak, kita kalau mau tidur itu baca Al-Quran boleh ya, menghafal Al-Quran sambil baca boleh ya, sambil tiduran ya, karena dalam khutbah Rasulullah menjelaskan begitu. Kamu dapat membacanya sambil tiduran, atau sambil bangun. Kemudian sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk membakar orang-orang Quraisy. Coba bayangkan, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah ketika berkhutbah itu ngomong, ya, Allah merintahkan kepadaku untuk membakar orang-orang Quraisy, sukunya sendiri. Maksudnya yang musyrik-musyrik tadi, yang jahil, yang suka berbuat maksiat. Namun aku berkata kepada Tuhanku, wahai Tuhanku, kalau begitu tentu mereka akan menguliti kepalaku dan membiarkan aku menjadi seperti roti. Lalu Allah berfirman, kalau begitu usirlah mereka sebagaimana mereka mengusirmu, perangilah mereka sebagaimana mereka memerangimu. Kami akan membantumu, dan berinfaklah, maka kami akan menggantimu atau melipatkan gandakan gantinya, dan kirimkanlah pasukan, maka kami akan membantumu dengan pasukan yang jumlahnya 5 kali lipat dari pasukanmu, dan berperanglah engkau bersama dengan orang-orang yang mentaatimu untuk menghadapi orang-orang yang durhaka kepadamu dan senantiasa berbuat kemungkaran. Ini perintah dari Allah kepada Rasulnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan khutbahnya, ahli surga itu ada 3 macam golongan. Pertama yaitu para penguasa yang adil, yang suka memberi sedekah dengan ikhlas. Yang kedua, seorang lelaki yang penyayang, yang berhati lembut terhadap kaum kerabatnya, terhadap setiap orang muslim. Dan yang ketiga, seorang laki yang selalu memelihara kehormatan dirinya dengan tidak mau meminta-minta walaupun dia membutuhkan, dan punya banyak anak. Jadi itu pemimpin yang adil, kemudian orang yang penyayang terhadap keluarganya, terhadap sesama saudara muslim yang lain, jangan suka caci maki terhadap sesama saudara muslim. Yang ketiga, seorang lelaki yang melihara kehormatan dirinya dengan tidak mau meminta-minta, ya, menjaga kehormatannya dari meminta-minta meskipun dia membutuhkan dan memiliki banyak anak. Ini kita kadang-kadang berbeda ya. Sudah punya banyak harta saja bukan hanya minta-minta, malah malakin gitu, kan repotnya. Sedangkan ahli neraka itu ada 5 macam golongan orang. Pertama, kata Nabi, orang lemah yang tidak punya prinsip, yang mereka hanya mengekor, menjadi muqallid di kalangan kalian. Artinya ini orang-orang yang suka ikut-ikutan. Ada demo menolak pembangunan masjid, ikut gitu ya. Jadi nggak punya prinsip.
ikut-ikutan, dihasut banyak orang. Ya, pertama orang yang lemah akalnya, yang tidak punya prinsip, yakni mereka yang suka menjadi pengekor atau mukallid di kalangan kalian, di mana mereka itu tidak pernah menginginkan punya keluarga yang harmonis, tidak pula menginginkan menjadi punya harta, hidupnya selalu bergantung sama orang lain. Kedua, para pengkhianat yang tiada suatu keinginan sekecil apapun yang menjadi visinya, kecuali dia akan senantiasa berusaha berkhianat terhadap apapun. Yang ketiga, seorang lelaki yang tidak pernah melewati pagi dan tidak pula melewati waktu sore, melainkan dia ingin selalu menipumu terhadap keluargamu, terhadap hartamu. Artinya orang-orang yang memikirkan tipu daya terus terhadap orang lain, tuh iri, dengki, kemudian bagaimana supaya bisa mengambil hak orang lain. Itu maksudnya begitu ya. Tidak pernah melewati waktu pagi dan tidak pula waktu sore, melainkan dia berusaha ingin selalu menipumu terhadap keluargamu dan terhadap harta bendamu. Kemudian Nabi menyebutkan yang keempat, yaitu para pendusta, tukang bohong, yang pembohong, orang yang suka berbohong, maka hati-hati ya. Bahkan di dalam hadisnya katakan ya, bahkan di dalam bercanda pun tidak boleh berbohong. Kemudian yang kelima, yang terakhir, orang yang buruk perangainya, artinya kelakuannya buruk, berhati kasar, di dalam dakwah mencaci maki, di dalam keluarga ganas sama anak dan istrinya, terhadap orang lain bawaannya sombong dan sebagainya. Nah, itu yang disebut orang yang buruk perangainya. Dan suka bermulut kotor, artinya bermulut kotor itu ya tadi caci maki, mengatakan hal-hal yang ya berbau porno dan sebagainya. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam khutbahnya tadi. Sehingga kita harus perhatikan masalah ini, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tadi masuk dalam golongan 5 ya, yang bahaya. Terakhir, Bapak dan Ibu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan dan renungkan firman Allah yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 40 ya, di dalam tema kita hari ini. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah yang menciptakan kalian, kemudian yang memberi rizki kepada kalian. Artinya Allah menciptakan kita, sudah ditentukan rizkinya. Allah yang menciptakan kalian, kemudian memberi rizki kepada kalian, lalu mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Adakah di antara mereka yang kalian sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ini pemberitahuan Allah bahwa Allah sudah menciptakan kita, pasti memberikan rizkinya ya, menghidupkan kita dengan rizki yang cukup, memberkahi bahkan ya bagi orang yang bersyukur. Kemudian setelah itu dimatikan dari kehidupan dunia, lalu nanti dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian Allah bertanya, adakah yang dapat berbuat seperti itu selain Allah? Kenapa kalian masih suka mempersekutukannya? Maka maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Saudaraku jamaah yang saya hormati, karena itulah maka jangan sekali-kali kita terjebak hawa nafsu ya, sebab setan memang musuh kita dan senantiasa memprovokasi, menjebak, menghasut untuk menyesatkan kita. Tapi kalau kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ridho dan tawakal tadi, insya Allah setan tidak akan mampu ya. Bagi orang yang beriman, setan tidak akan mampu, sebab hawa nafsu yang ada dalam diri kita ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya, kecenderungan berbuat fujur, kalau kita bisa redam dengan sifat ridho, qanaah dan tawakal hanya kepada Allah, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang terlindung dari keburukan hawa nafsu kita. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inna a'udzubika min qalbil la yakhsha wa min nafsil la tasba wa min da'watiha la yustajabulah. Amin. Saya kira cukup ya, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan motivasi, semangat mengkaji diri atau introspeksi diri. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lengah terhadap segala tipu daya, terutama hawa nafsu yang berkaitan dengan dunia. Jangan sampai kesulitan-kesulitan kita di dalam hidup di dunia ini kemudian menjebak kita atau menjerumuskan kita ke dalam perilaku yang buruk, yang berlaku musyrik, menggandakan uang dengan cara kesyirikan, atau terlibat kepada sistem riba, gambling dan sebagainya. Jangan sampai
Ya, mari kita hidup dalam keadaan yang baik. Rasulullah pernah bersabda, yang inti sabdanya adalah seseorang itu dikatakan cukup apabila dia memiliki cadangan makanan untuk 1 hari berikutnya, sehingga dengan cadangan makanan itu dia bisa menegakkan tulang punggungnya untuk beribadah kepada Allah. Itulah kecukupan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita diberikan kelebihan, jangan kemudian ingin menggaruk mengambil yang lain. Mari kita syukuri. Demikian, wallahu alam bisawab. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon pengampunan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.